Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Kembali saya Aji Aditya menemani Anda di sore hari ini dalam Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Pemirsa, selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti obrolan saya dengan sosok Ulun Lampung yang hobinya unik. Hobinya bukan berolahraga, bukan mendengarkan musik, bukan juga menonton film. Hobinya adalah menolong orang. Seperti apa hobi yang dia jalani tersebut? Saya Aji Aditya, ini dia, Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan untuk dapat bermanfaat dan berarti buat orang lain. Tamu kita sore hari ini memilih untuk memberikan manfaat dengan orang lain di bidang kesehatan, jasmani, dan rohani. Pemirsa, tamu kita sore ini, terapis sekaligus pendakwah, Ustadz Rosidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya. Ini benar terapis? Ya, alhamdulillah. Sudah berapa tahun? Sejak tahun 88. Sejak tahun 88. Ya. Berarti ini sudah tahun ke-24 ya? Ya, betul. Sudah tahun ke-24. Luar biasa. Mungkin kalau terapis itu kan bisa melihat seseorang langsung nih. Oh, Anda ini sedang dalam kondisi nggak sehat nih. Gitu. Bisa kayak gitu ya? Betul nggak, Tat? Ya, paling tidak ya dari kelihatan dari wajah itu juga kita bisa melihat. Oke. Ya. Saya baik-baik aja, Pak. Ya, kelihatan capek. Capeknya terlihat ya? Iya, capek terlihat. Oke. Apakah saya harus menjalani terapi dulu? Sebelum syuting mungkin bisa saya jalani terapi dulu, boleh, Tat? Boleh. Boleh ya? Oke, pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya akan menjalani terapi khusus dari Pak Ustadz Rosidin. Ini dia. Oke. Jadi saya mesti ngapain, Pak? Ya, silakan duduk. Kita akan coba terapi. Ini terapi apa nih? Lebih relaksasi untuk khususnya untuk orang yang sedang capek. Ya. Jadi, Oke. Ini kebetulan adanya hand body gitu ya. Harusnya apa, Pak? Ya bisa minyak apa aja sebenarnya. Yang intinya licin ya. Oh, intinya harus licin. Ini fungsinya untuk kelelahan. Biasanya kalau lelah itu kan mau melek itu susah ya. Iya, Pak. Nah, ini di sinilah letaknya untuk relaksasi di kaitannya dengan mata ini. Oke. Nah, ini gitu ya. Ini terapi ini sebenarnya aslinya dari Profesor Hembing almarhum. Yang ini? Iya, kalau ini kita dapatkan belajar, gitu ya. Ini terapinya tidak lama, gitu. Nah gitu ya. Tapi luar biasa. Setelah ini fresh. Oke. Ya, kalau ini kan sebenarnya bukan metode saya. Kalau metode asli saya kan aslinya yang untuk orang yang urat ya. Oh, gitu. Urat, saraf, keseleo, salah urat gitu ya. Oke. Nah kalau ini karena kebetulan beliau ini sedang capek, jadi kita terapi untuk capeknya gitu. Wow. Nah gitu. Ini bermanfaat untuk siapa aja ketika banyak mengikuti agenda yang luar biasa. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri gitu. Maksudnya saya sendirian, asal iya, tahu titik-titiknya. Iya, betul. Ini titik-titiknya di sini gitu ya. Kemudian di belakang sini, nah di belakang, di wilayah belakang ini. Oke. Ya. Nah, kemudian di bawah telinga ya. Oke, bawah telinga. Bawah telinga ini untuk keseimbangan. Jadi kalau kita lelah bahkan ngantuk, ini membuat tidak ngantuk. Oh gitu. Ya, betul di sini. Ini mulainya apa jam 12 malam Pak? Nah, kemudian di wilayah sini, biasanya kan tegang. Kan kalau kita ngikuti acara sampai pagi sampai malam tegang di sini, ini bisa rileks di sini. Wilayah sini. Ya. Jadi titik yang tadi itu kalau misalnya lagi ngantuk di pelipis ya Pak ya tadi ya sebutnya ya? Betul. Ya. Oke, nah, siap. Ya. Ya. Oke, sekarang saya percaya kalau Bapak betul-betul terapis. Pak, saya panggil Bapak, Mas, atau Ustadz? Mana enaknya?
Yang lebih nyamannya aja? Iya. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oke, baik. Saya panggil Bapak aja ya? Boleh. Pak Rosidin, sebenarnya waktu kecil tuh cita-citanya apa? Cita-cita saya, ya sebelum saya dulu kalau ditanya cita-cita itu susah menjawabnya. Dari dulu? Betul, mengalir gitu. Dari kecil. Makanya ketika saya sampai kelas 3 SMA, ketika itu ditanya oleh kakak saya, mau kemana, mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, saya nggak bisa jawab. Dan itu yang terjadi. Jadi mengalir gitu aja. Mengalir apa memang nggak pernah bisa membaca diri sehingga nggak tahu mau kemana? Mungkin itu juga salah satu kelemahan saya gitu ya. Artinya kadang-kadang juga saya bingung. Saya kuliah di keguruan, tapi satu sisi juga punya profesi yang saya jalani adalah terapis. Nah itu makanya. Tapi itu tadi mengalir saya bilang. Jadi dan itu tidak saya turunkan kepada anak-anak saya. Karena apa? Jangan seperti saya, jangan seperti Abi. Panggilnya Abi gitu ya. Karena apa? Ya kita kepingin anak-anak saya dari kecil tuh sudah jelas arahnya kemana gitu. Nih di CV ini agak unik Pak. Ini hobinya menolong orang. Betul. Kenapa bisa menolong orang jadi masuk hobi Pak? Ya ternyata saya dalam kondisi apapun, ketika saya masih bisa berdiri, masih bisa bergerak, orang minta tolong ke saya, itu saya layani. Nah ini. Kemudian dalam kondisi apapun. Nah, ini. Artinya memang apa ya, keikhlasan kita ketika bisa membuat orang lain senang, membuat orang lain gembira, itu apa ya, membuat saya juga seperti apa yang dia rasakan gitu. Jadi orangnya bahagia, Bapak juga ikut bahagia. Betul, gitu. Oke. Kalau begitu Pak, misalnya saya adalah anak Bapak, ditanya oleh guru sekolahnya, Bapak kamu, apa pekerjaannya, apa aktivitasnya? Saya akan menjawab, saya akan tanya lagi ke Bapak, Pak, pekerjaan Bapak apa? Apa jawaban Bapak? Karena profesi itu ada dua, karena 22 tahun saya ngajar jadi guru. Guru juga? Iya, 22 tahun. Saya berhenti, sampai sekarang juga nggak berhenti mengajar, tapi ngajar di formal itu 22 tahun. Tapi sampai sekarang saya mulai 2012 itu tidak ngajar di formal, terakhir ngajar di universitas terbuka ya, di UT, karena saya harus disuruh S2, kemudian tidak ada biaya udah terlanjur untuk anak-anak, jadi saya tidak mengambil itu, tidak melanjutkan itu. Tapi Bapak pribadi lebih senang mengkategorikan diri Bapak dalam yang mana? Terapis, pengajar, atau ustadz? Kalau saya dipanggil, kalau di KTP gitu, dari dulu saya ngambil sebagai seorang guru. Guru ya? Guru ya. Kalau boleh tahu ngajar apa Pak dulu Pak? Saya ngajar agama, saya jurusan bahasa Indonesia, ngajarnya agama, ngajar bahasa Indonesia, ngajar perkembangan bahasa anak untuk guru-guru, calon guru-guru TK gitu ya. Kemudian ngajar calon guru-guru ngaji, itu keliling Lampung gitu ya, ngasih pembekalan, karena kan memang saya juga belajar 10 metode mengajarkan cepat membaca Al-Quran gitu ya. Itu saya ramu sehingga dalam jangka waktu anak-anak TK yang cerdas itu bisa dalam jangka waktu 10 sampai 15 jam itu bisa ngaji. Oke. Jadi pengajar ya Pak ya? Betul. Inspirator. Betul, ya. Oke. Kita lanjutkan pembicaraan kita di segmen kedua ya Pak. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan terus mewawancarai tamu kita dan nanti kita akan lihat sisi lain dari yang telah dilakukan tamu kita ini selama 22 tahun lebih. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan tamu kita sore hari ini, Bapak Ustadz Rosidin. Terapis sekaligus pendakwah dan juga pengajar yang mengaku memiliki hobi menolong orang. Pak, tadi salah satu profesi kita adalah terapis. Ya. Dari tahun 88. Ya. Itu bagaimana ceritanya dulu bisa memutuskan untuk jadi terapis? Ya, saya karena memang sejak kecil saya punya keluhan
karena pernah jatuh dari pohon gitu ya. Tapi dibiarkan aja. Kemudian waktu SD, kemudian waktu SMP juga seperti itu, dibiarkan aja. Dan akhirnya ketika saat-saat saya kuliah itu dalam kondisi tiba-tiba itu saya sakit, kadang nggak bisa nengok, kadang di leher sakit, kemudian di belakang di belikat sakit. Itu ternyata efek dari masa kecil yang tidak benar gitu. Nggak selesai itu tadi. Iya, uratnya memang. Karena waktu itu tidak dipijit gitu loh. Sehingga saya kepingin orang itu tidak seperti saya. Kadang-kadang saya juga heran, saya sikat gigi itu saya bisa keseleo. Sekarang? Iya. Kemudian saya handukan habis mandi itu bisa keseleo. Oke. Nah, jadi motivasinya itu? Betul. Jadi saya kepingin saya bisa ngobati saya sendiri. Kemudian saya mencari siapa yang menjadi guru saya. Saya selalu keliling kemana-mana, mana saya mendengar orang yang bisa terapi, saya pengen jadi muridnya gitu kan. Tapi alasannya tahun berapa itu, Pak? Dari tahun 88 itu. Oh, tahun 88 itu langsung nyari. Terus mencari terus gitu ya. Sampai akhirnya dari alasannya apa? Pada nolak ya tadi katanya, Pak? Iya. Alasan yang pertama tidak bisa diturunkan ilmunya. Boleh. Nah, gitu. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua harus punya syarat. Apa syarat? Syaratnya ada yang puasa mutih dan sebagainya gitu. Yang aneh-aneh begitu. Iya, begitu. Dan seperti itu. Kemudian setiap hari Selasa atau hari Sabtu itu tidak mau buka praktek, rata-rata itu. Itu yang saya temui. Dan akhirnya belajar sendiri? Iya. Berapa tahun belajar sendiri, Pak? Sampai sekarang masih belajar. Sampai sekarang masih belajar? Ya. Katanya menemukan metode sendiri ya untuk pijat ini. Apa ini nama metodenya, ya. Pak? Metodenya MHA terapi. MHA? MHA terapi. Mengapa menggunakan nama MHA? M itu mudah, hanya hasil hanya aman. Mudah dipelajari siapa aja, hasilnya bisa langsung dirasakan, aman karena tempat yang sakit tidak saya pijat. Oh, malah nggak dipijat? Nah, ya itu, iya. Di bagian mananya, Pak, dipijat, Pak? Saya spesialnya mungkin masalah karena memang saya punya masalah kaitannya dengan urat, dengan otot, dengan saraf. Jadi saya bagaimana mencari ilmu itu, banyak membaca buku, kemudian saya coba terapkan kepada klien atau pasien. Itu akhirnya saya menemukan cara. Misal orang suka capek kemudian sakit di di belakang, misalkan di punggung atau di pinggang. Itu saya menemukannya bukan di situ yang saya pijat, tapi di kakinya gitu. Malah di kaki ya? Iya. Ketemunya di kaki titiknya gitu. Oke. Ini berapa tahun, Pak, belajarnya, Pak? Waktu untuk yang awal-awalan seperti ini? Kalau dibilang saya tahun karena belajarnya mengalir, Pak. Nggak pernah belajar karena nggak ada yang ngajari kan, jadi susah juga ditanya begitu. Artinya juga susah kalau disebutkan ini dasarnya dari ilmu pengobatan Cina atau ilmu pengobatan Arab, malah susah ya, Pak? Karena ketika yang bermasalah adalah seorang dokter, beberapa kali dokter datang, kemudian saya terapi saya 10 menit. Jadi kondisi apapun 10 menit mudah-mudahan bisa selesai gitu atas izin Allah gitu ya. Nah gitu, itu yang saya lakukan. Ketika dokter kakinya nggak bisa dilipat habis habis olahraga, saya bilang, dok saya minta waktu 10 menit, kemudian bisa dilipat. Dengan saya kakinya tidak saya sentuh. Yang disentuh apa? Yang disentuh tangannya. Waktu itu? Iya, memang itulah teori saya. Kemudian dokter saya bilang, dok ini secara ilmu anatomi kedokteran bagaimana ini hubungannya? Saya nggak bisa jawab, kata dia. Kata dokternya? Iya. Sampai dokter aja nggak tahu? Iya, sampai saat ini. Oke. Nah, baru akhir-akhir ini ada seorang dokter di Unila, dosen, S2-nya dia mengambil S2 olahraga. Itu baru agak mulai terjawab apa yang saya lakukan ini ternyata ada juga di pelajaran beliau gitu. Apa? Jadi yang berfungsi adalah saraf. Saraf. Jadi yang bekerja adalah saraf itu. Oke, jadi yang Anda obati sarafnya? Ya, artinya saraf yang dimainkan lah bahasanya gitu. Oh, bahasanya seperti itu. Ini berarti bisa dikatakan sampai sekarang Anda pun masih terus mencari dan belajar bagaimana mengembangkan metode terapis yang Anda jalankan ini. Justru saya pengen jawaban gitu ya. Jawaban dari saya pengen sama waktu itu dokter itu ke rumah bawa mahasiswa gitu ya. Saya bilang, tolong saya diteliti, saya bilang. Buatlah penelitian, saya bilang. Sampai saya menemukan ini yang
yang metode saya ini apa sebenarnya yang bekerja, kemudian seperti apa secara medis. Nah itu supaya saya punya punya jawaban. Kalau ditanya juga bingung saya. Ditanya juga bingung. Tapi itu yang saya lakukan. Gitu. Jadi pakai kata-kata pamungkas ya, berkat izin Allah gitu ya Pak ya. Ya doanya Bismillah aja, Bismillah aja, melakukan ya. Perbuatan yang baik kita Bismillah aja gitu. Oke. Dan sampai detik ini semuanya 10 menit. Ya, begitulah metode saya. Ada 2 kali 3 kali pertemuan begitu nggak Pak? Kalau kondisi berat, 3 hari berikutnya bisa diulang lagi. Oke. Penyakit yang paling berat yang pernah datang ke Bapak untuk diterapis apa Pak? Kalau metode saya kan memang bukan untuk penyakit ya, tapi untuk keluhan ya. Keluhan yang paling berat apa? Ya kaki patah, kemudian itu juga saya lakukan selek sendi, artinya yang jatuh, kemudian jatuh macam-macam jatuh ya. Nah itu yang memang fokus ke situ saya. Oke. Di antara biasanya dari hasil terapis tersebut ada efeknya lah buat si terapisnya. Entah itu uang, entah itu kebahagiaan karena bisa membuat orang yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Lebih dominan mana yang Anda rasakan ketika Anda baru selesai mengobati orang dan dia menjadi lebih baik? Kepuasan batin. Batinnya ya Pak? Iya. Artinya nggak pasang tarif? Kalau awalnya tidak. Awal tidak? Sampai saat ini juga kalau orang nggak nanya juga terserah mengasihnya sebenarnya. Oh, gitu. Tapi kalau nanya ya harus dijawab gitu ya. Oke. Nah gitu. Jadi sampai detik ini juga siapapun bisa datang ke tempat Bapak ya, termasuk nggak punya uang sekalipun? Iya. Bisa? Iya. Oke. Ini memang yang pingin Anda jalankan waktu kecil Pak? Ya sifat menolong orang tadi kan memang terinspirasi dari Rasulullah itu. Kata Rasulullah, ya orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain itulah orang yang paling baik gitu. Oke. Jadi intinya begitu. Dan ini salah satu cara Anda untuk meneladani sifat Rasulullah. Iya, gitu. Oke. Pak, saya dengar juga Anda ini sempat melamar menjadi PNS. Benar? Benar sekali. Benar ya? Ya, sekali. Oke. Sekali mau melamar PNS dan nggak jebol, nggak lolos. Iya. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu Pak kita, kenapa waktu itu sempat memutuskan untuk melamar, untuk mencoba menjadi PNS? Ya mungkin karena kebutuhan ya. Kebutuhan. Karena kita menganggap tahun PNS. Berapa itu Pak? Sekitar 93. 93, oke. Iya. Tapi setelah itu saya nggak mau lagi memutuskan, kan saya sama istri juga saya tanya ketika habis nikah mau jadi PNS atau tidak, enggak, ya sudah. Saya juga memang udah nggak kesana lagi gitu. Oke. Dan ketika tidak diterima jadi PNS tersebut, memutuskan all out menjadi terapis. Sebenarnya waktu mendaftar ke PNS itu juga istilahnya bukan sebuah keinginan yang harus gitu, enggak gitu. Saya ke teman-teman, diajak teman-teman, ya udah kita ikut gitu aja. Oke. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan ngobrol dengan tamu kita Ustaz Rosidin. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan segmen ketiga, pembicaraan kita di segmen ketiga ini, saya ajak Anda untuk mendengarkan Ustaz Rosidin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Oke. Memang hafiz ya, Pak? Enggak. Oh, enggak. Yang hafiz anak. Yang hafiz malah anak. Iya. Oke.
2 tahun terakhir di data kami Bapak banyak berdakwah di penjara atau lapas. Benar? Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Bisa memutuskan ke lapas untuk berdakwah? Ya, awalnya saya diminta untuk datang ngasih pengajian ya. Pengajian itu ketika sholat asar gitu ya. Di lapas mana? LP Raja Basa. Raja Basa. Ya. Kemudian saya bercerita tentang kegiatan saya. Saya punya rumah tahfiz yang mendidik anak-anak untuk belajar Al-Quran, belajar menghafal. Kemudian kebetulan anak saya alhamdulillah dengan izin Allah nomor 1, 2, dan 3 sudah menghafal 30 juz. Anak yang keempat baru 7 juz. Anak yang kelima 2 juz. Anak yang keenam itu baru beberapa surat lah yang dihafal gitu. Dari situ kemudian saya tawarkan kebetulan ke waktu itu pimpinan penjara lapas itu ada, dan kepala lapas, kemudian saya ngobrol, saya kemukakan, dan akhirnya diadakanlah seleksi. Dan saya minta yang untuk yang menghafal itu bukan semuanya. Saya kira siapa yang sudah siap antara lain sudah bisa membaca Al-Quran gitu. Tinggal ada 15 orang. Yang 15 orang lah itulah yang kita ini. Pertama saya bincang-bincang dengan beliau-beliau, dan semuanya itu adalah napi. Ada yang masih 7 tahun menjalani hukuman, kemudian ada yang 5 tahun, 6 tahun, ada yang 4 tahun, macam-macam gitu ya. Nah, dari situ alhamdulillah, dan akhirnya setelah itu saya mendatangkan seorang guru yang memang dia hafal 30 juz untuk mendidik beliau, sehingga beliau yang melanjutkan. Saya di awal, kemudian saya kadang-kadang saya harus menengok beliau gitu. Apa yang menarik dari berdakwah di lapas, Pak? Bedanya apa dengan berdakwah di tempat-tempat lain? Ya, kalau di lapas itu kan tidak ada kegiatan lain ya. Artinya 24 jam di situ. Kemudian akhirnya disadarkan, alhamdulillah saya ketemu kepada seseorang yang luar biasa di lapas itu. Dengan wawancara, ngobrol, akhirnya beliau terbuka gitu ya. Ada seseorang, dari 12 itu semuanya terbuka. Ini 12 murid ya? 12 orang itu. Yang satu orang itu adalah pimpinannya. Itu awalnya dia kena narkoba ya. Waktu itu punya penghasilan 1 bulan itu antara 10 sampai 15 juta gitu ya. Dan akhirnya kena narkoba dan masuklah ke situ. Beliau mengatakan begini, Ustadz, saya menemukan Tuhan itu ada di lapas ini katanya. Oh gitu. Kenapa? Saya bilang, karena waktu itu saya tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, sehingga itulah, dan saya bersyukur katanya. Bersyukur ditemukan Tuhan ada di sini kata dia. Dan akhirnya menjadi orang baik, dan setelah lepas dari situ juga alhamdulillah masih melanjutkan pekerjaannya yang baik gitu ya. Dari situ dan itu banyak, dari 12 orang itu masing-masing ketika kita ngobrol itu punya masing-masing punya cara ya menjadi orang baik, justru malah di situ gitu ya. Jadi sisi spiritualitas mereka tuh menarik. Iya, saya lihat beda dengan yang di luar ya, karena memang beliau ini kan tidak ada kegiatan lain, dan dari situlah ternyata menemukan cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, untuk merubah hidup. Dan itu juga tidak lepas dari teman-teman yang lain yang berusaha untuk mendekati ya. Dan karena tadinya ada yang brutal, ada yang masih berantem di situ, dia cerita sendiri, Pak, saya dulu di sini kerjanya saya berantem katanya, dan sekarang saya justru mengajak orang untuk menjadi baik gitu. Dan itulah yang membuat itu juga ada rasa tersendiri ya. Kita ngelihat dari orang seperti itu menjadi baik gitu ya. Ada semacam kepuasan tersendiri. Betul. Nah. Oke. Selanjutnya Anda juga aktif di kalangan tunanetra, berdakwah juga di kalangan tunanetra. Ini gimana ceritanya? Iya. Dari tahun 91 saya sudah mengenal, punya kawan akrab tunanetra. Dan itu saya berlanjut, kemudian ada yang menarik di tunanetra ini. Ketika saya berkunjung ke rumahnya malam-malam gitu ya, kemudian kok gelap gitu ya. Rumahnya gelap. Saya tanya, Mas, kok rumahnya nggak ada lampunya? Saya baru ngeh kalau akhirnya dia ngomong,
Mas gimana saya ada lampu dan tidak ada lampu, buat saya nggak ada perbedaannya gitu ya. Itu akhirnya saya baru sadar ya Allah, saya salah gitu ya. Artinya salah menilai gitu. Kemudian yang kedua, ada peristiwa yang membuat saya luar biasa gitu ya. Saya datang kepada kawan tunanetra, suami istri itu tunanetra gitu ya. Kemudian punya anak bayi. Saya bilang, Mas, ini sampean berdua aja mendidik anak bayi sampai pokoknya memandikan dan sebagainya. Iya, nggak ada yang membantu, enggak. Kalau secara akal kita nggak masuk akal gitu. Benar. Tapi di situ pelajaran yang luar biasa buat saya gitu. Rasa syukur saya dalam kondisi yang sehat begitu ya. Tapi beliau-beliau seperti itu dengan ditangani sendiri gitu, mendidik bayi, merumatnya, merawatnya dan sebagainya. Saya juga nggak habis pikir, itulah kekuasaan Allah. Saya lihat dari situ, dari belajar langsung dari beliau-beliau gitu ya. Itu yang saya lihat. Kemudian ketika saya ngajar murid-murid saya bawa ke SLB di Kemiling itu berapa kali saya bawa ke sana, berganti orang saya bawa lagi. Dan setelah wawancara, apa yang bisa diambil ternyata luar biasa. Banyak yang menangis setelah itu. Karena apa? Rasa syukur ya. Rasa syukur bahwa diberikan kenikmatan gitu yang luar biasa, nikmat sehat terutama ya. Kemudian ya bagaimana cara seorang guru mengajari yang tuna yang banyak-banyak itu ya. Ada tunanetra dan sebagainya, tunarungu. Tapi dari situlah luar biasanya. Dan itu ternyata membuat kita belajar dari orang yang cacat tapi punya kelebihan yang luar biasa. Semacam media refleksi. Iya, betul, ya. Semacam media bahkan refleksi buat Anda. Baru saya temukan, saya kebetulan sekarang mengarah kepada bagaimana bukan hanya saya mengenal, bagaimana supaya dia berdaya gitu. Saya sudah saya ajar, ada 2 guru yang saya ajarkan untuk metode saya tadi, metode MHA terapi tadi, bagaimana supaya beliau juga bisa. Dan alhamdulillah sudah mulai belajar. Ternyata ngajari tunanetra ini tidak gampang. Saya kalau ngajari orang biasa sekali diajari bisa gitu. Itu kan harus tangannya harus ditunjukkan gimana tempatnya dan seterusnya. Ternyata luar biasa. Butuh ketelatenan, kesabaran, itu yang saya lakukan. Dan ini saya sekali lagi terenyuh gitu ya. Artinya luar biasa ini menghadapi seperti ini, tapi dan kita puas ya, ada kepuasan tersendiri bisa mengajarkan beliau-beliau ini masalah terapi. Kemudian yang kedua, saya tanya di panti itu ada nggak yang mengajarkan Al-Quran, khususnya menghafal Al-Quran. Belum ada, dan akhirnya kita datang dan untuk memberikan itu gitulah. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan ngobrol dengan Ustaz Rosidin seputar aktivitas beliau mengenalkan Al-Quran, dan katanya beliau punya metode tersendiri yang bisa membuat orang mampu membaca Quran hanya dalam waktu kurang dari 15 jam. Tetap di Tabi Pun. Tabi Pun, pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Ustaz Rosidin. Bang, tadi Anda mengatakan ada metode cepat dalam membaca Al-Quran kurang dari 15 jam. Iya. Ini metode apa lagi? Dan kapan Anda menemukan ini? Iya, dalam perjalanan sejak tahun 88 lagi saya katakan, saya juga mengajari anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Kemudian karena waktu itu tidak punya metode sama sekali. Iqra belum ada waktu itu? Iqra belum ada. Belum ada. Iqra itu tahun 90 baru mulai saya belajar gitu ya. Nah, kemudian dari situ saya mencoba akhirnya ikut pelatihan. Jadi ada sekitar 12 metode yang saya pelajari dari bagaimana membaca Al-Quran supaya cepat. Karena bedanya dengan metode kita dulu itu kan metode kalau kita kenal turutan ya, kalau babibu. Gitu ya. Artinya saya ngelihat karena kita punya belajar seperti itu, dan akhirnya bagaimana supaya cepat gitu ya. Akhirnya saya belajar banyak metode, ada Al-Barqi, ada Qiraati, ada Iqra, ada Abatasa, ada bahkan ada pelajaran 2 jam bisa membaca Al-Quran. Saya juga ikut kursusnya. Saya selalu ikut, terus saya ikuti. Akhirnya saya meramu. Nah,
itulah mungkin saya punya ya sedikit senang otak-atik gitu ya. Apa yang ada itu saya ramu dan akhirnya saya menemukan kenapa saya bisa mengatakan 15 jam, 10 sampai 15 jam untuk anak-anak atau bahkan sampai orang tua, karena saya punya catatan. Setiap saya ngajar saya catat. Saya ngajar itu 10 menit, saya catat 10 menit. Akhirnya saya rangkum semua 10 menit saya kali akhirnya sampai sekian, dan terjadilah antara 10 sampai 15 jam itu bisa ngaji. Untuk anak-anak yang dari mulai usia TK bisa membaca Al-Quran. Bahkan sampai pernah ngajar dosen Unila juga masih sama. Antara 10 sampai 15 jam itu. Karena saya punya catatan. Dan catatan itu selalu saya punya kesimpulan bahwa metode ini bisa. Dan sampai saat ini saya tidak memberikan nama metode itu. Cuman saya memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan kepada guru. Gini loh cara kalau supaya cepat membaca Al-Quran. Saya berikan caranya, tipnya begini-begini gitu. Saya ajarkan gitu, dan itu ya alhamdulillah sudah dipraktekkan gitu ya. Saya keliling Lampung, kalau teman-teman IAIN, Unila pada KKN itu saya sering diundang ke kampung-kampung memberikan pelajaran itu gitu. Itu saya lakukan. Gitu. Total berapa murid yang sudah dihasilkan dari metode cara cepat ini? Seingat saya dari tahun 92 itu saya keliling sampai pokoknya setiap ada KKN itu. Saya nggak bisa ngitung karena nggak ada catatan itu. Tapi ya lumayan. Ribuan ada? 10.000 ada? Enggak, kalau sampai segitu enggak. Mungkin kalau setiap angkatan itu kan kadang-kadang kan ada 100, 150, ada 50 gitu kan. Jadi mungkin ya nggak sampai, kalau ribuan tuh nggak sampai. Oke. 15 jam. Ini sangat cepat. Kalau secara generalnya, apa yang Anda berikan kepada calon murid ini sehingga mereka bisa cepat membaca dalam 15 jam? Jadi 15 jam itu bukan berarti sekali belajar 15 jam ya? Iya. Nah gitu, misal itu dibuat 20 pertemuan. Nah itu misalkan satu pertemuan ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Nah seperti itu sebenarnya sih. Jadi metode itu diberikan, tapi banyak ke privat ya, karena kita kalau privat bisa menghitung gitu ya. Catatan itu ada gitu loh. Tadi bukan klasikal. Lebih personal ya? Iya, personal memang iya. Ya. Yang diajarkan apa? Sama aja dengan ketika kita belajar Iqra atau apa? Atau ada metode khusus? Dia mau pakai medianya apa? Boleh. Mau Iqra boleh, Qiraati boleh, Abatasa boleh, silahkan. Oh gitu. Teman saya begini loh mengajarnya. Artinya ini metode yang bisa dipakai untuk cara membaca Quran apapun gitu. Betul. Saya bahkan ya itu tadi, silakan yang disenangi pakai apa, saya bisa mengajarkan. Yang penting bagaimana guru itu mengajarkan. Jadi kan polanya guru mengajarkan benar gitu ya. Kemudian anak bisa cepat menangkap. Nah itulah sebenarnya sih masalah di situ. Yang paling muda berapa Pak umur murid Anda yang bisa menyerap ilmu ini? Yang pernah saya lakukan dulu di TK Aisyah di Teluk, itu umur 5 tahun. 5 tahun. Itu yang justru anak yang pertama kali saya ajari dengan metode ini, dan hasilnya luar biasa. Tapi anak-anak di rumah juga diajarkan dengan metode ini? Anak-anak di rumah itu bedanya. Ketika kita bisa mengajarkan orang lain, mengajarkan anak sendiri sampai bisa seperti yang diajarkan kepada orang lain, ini ternyata 6 anak saya tidak sampai seperti itu. Malah nggak pakai teori ini? Betul. Karena diajari orang tuanya banyak nggak mau. Oh gitu. Jadi guru ngaji mereka bukan orang tuanya sendiri. Kita hanya nggak setiap saat gitu ya. Tetap dari awal kita dulu ya. Tapi nggak sampai, bahkan pengalaman dari mulai alif sampai iya, bahkan sampai bisa mengaji sampai benar itu. Kadang-kadang saya juga kok lucu ya kita bisa mengajarkan, tapi itulah kenyataan orang lain juga ternyata begitu. Nah, gitu. Ini sudah pernah ditawarkan ke sekolah-sekolah umum Pak untuk menjadi metode belajar membaca Quran yang ideal? Pernah kita latihkan juga. Gimana reaksi dari sekolah pada waktu itu? Ya kalau yang banyak kan non formal ya. Kalau sekolah formal memang ada. Yang paling banyak itu kan guru-guru ngaji, guru-guru TPA. Itu ada yang selampung, ada kan kita punya apa di PKPRMI ya. Nah itu organisasinya itu ada namanya Lembaga Pendidikan Al-Qur'annya gitu. Dari situ jadi sekupnya Lampung memang. Nama sekupnya Lampung. Anda ada rencana untuk membukukan metode ini?
agak susah dibukukan karena itu itulah kelemahan saya. Saya punya teori, susah membukukan, sama dengan yang pijet tadi. Nggak ada rencana belum bisa dibukukan. Nggak, susah ditulis. Tapi kalau Anda meninggal, ilmu itu hilang bersama Anda, Pak. Gimana? Itu yang sampai sekarang berpikir seperti itu. Sama orang juga udah nyuruh, harusnya memang ada pendamping ya. Ini saya begini, ada yang nulis gitu. Karena mungkin ya kelemahan saya gitu ya. Kelemahan saya tidak tertulis, memang iya, saya akui. Oke. Istri kan penulis. Betul. Pernah juga tampil di Tabik pun. Iya, kenapa kan? nggak mencoba istri yang menuliskan apa yang sampai saat ini sudah pernah direncanakan tapi belum dijalankan. Belum kesampaian. Iya, belum kesampaian gitu. Oke. Selanjutnya, Pak, metode ini sudah Anda salurkan pada banyak orang, ribuan bahkan katanya. Dan sampai detik ini masih mencari format ideal untuk metode ini, atau sudah ketemu metode format idealnya? Kalau karena metode itu selalu berkembang ya. Ketika ada metode baru, saya pengen ngerti kayak apa sih gitu kan. Ternyata garis besarnya sama sebenarnya. Dia menggunakan kaidah Saudiyah. Kaidah Saudiyah itu tidak mengeja tapi langsung dibaca. Itu intinya. Kalau dulu kaidah Baghdadiyah. Kalau turutan itu. Jadi harus mengerti hurufnya gitu dulu, ya, gitu ya. Makanya berkembang. Dan kelemahannya kalau yang dulu itu kan metode itu kan nggak ada yang guru yang ngajarkan, itu aja sebenarnya sih. Mungkin dulu juga bagus, semuanya bagus. Intinya kan sama, ingin bisa membaca Al-Quran. Tinggal lama atau cepat gitu kan. Oke. Dan tidak ada rencana untuk dalam tanda petik menghakikan temuan Anda ini, metode ini, mempatenkan? Ya itu mungkin kelemahan saya gitu ya. Hal-hal yang seperti itu saya tidak berpikir ke sana. Yang penting bermanfaat, ya udah begitu aja gitu. Segitu suka begitu. Hobi sekaligus kelemahan, menolong orang. Bisa jadi. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan ngobrol dengan Ustadz Rosidin, tetap di Tabik Pun. Tabik Pun, pemirsa, kita ada di segmen terakhir pembicaraan kita dengan Ustadz Rosidin. Di segmen terakhir ini kita akan membicarakan sisi lain dari beliau, yaitu seorang politisi. Boleh saya sebut politisi, Pak? Boleh. Boleh. Katanya ini termasuk aktivis di Partai Keadilan Sejahtera dari berdiri. Iya. Berarti dari 98 ya, Pak ya? Betul. Kenapa waktu itu tertarik untuk terjun ke politik juga? Ya, karena memang diajak sama kawan-kawan, terutama kawan-kawan dari kampus ya. Karena kita memang sudah punya kebiasaan ada pembinaan di kampus nih. Karena memang saya lihat PK dulu berdiri juga lahir dari banyak aktivis kampus gitulah. Nah itulah dari situ saya diajak, bahkan ketika deklarasi itu saya waktu itu membacakan puisi pertama kali ketika berdiri. Anda bisa bikin puisi juga? Kalau dipaksa bisa, karena guru bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Tapi sekarang terus? Enggak ya? Jadi Anda waktu itu termasuk salah satu penggagas untuk yang di Lampung? Bukan penggagas, tapi ada di kepengurusan dari awal gitu. Ada di kepengurusan dari awal? Di seni budaya dulu. Dan sampai sekarang tidak pindah-pindah partai? Iya, dari sekarang masih jadi pengurus. Di DPW? Pernah di DPW, pernah di DPC, pernah di DPD, sekarang di DPD. Sekarang di DPD? Iya. Yang kantornya di Kemiling itu? Iya. Oke. Pernah coba nyalon? Pernah sekali disuruh ikut nyalon gitu ya. Tapi tahun berapa itu? 2004. 2004. Nggak salah. Disuruh ikut nyalon tapi? Iya, belum ini. belum hoki. Karena memang kalau nyalon itu kan pada dasarnya itu ya, memang kesiapan kita ini hanya membantu ya. Jadi bukan fokus untuk harus jadi gitu, enggak. Oh gitu. Kita membantu membesarkan partai gitu. Saat itu. Itu satu-satunya Anda nyalon? Setelah itu masih nyalon lagi tapi nggak mau atau gimana? Enggak. Setelah itu nggak mau lagi? Enggak, memang
tidak ke sana sepertinya saya gitu. Nggak ke sana sepertinya. Nggak ke sana artinya tidak arah kepada sampai ke anggota dewan gitu. Oh gitu. Iya. Kenapa? Anti dengan politik, Pak? Atau bagaimana? Mungkin di dalam diri saya, orang saya juga dulu waktu nyalon itu, yang saya promosikan diri saya itu ngasih pelatihan itu, ngasih pelatihan pijitan nih, penyambungnya ke sana. Pada majelis taklim ibu-ibu, ya seneng aja mereka kan dikasih ilmu itu. Tapi kan itu modal kuat, Pak, untuk nyalon. Iya. Anda udah punya masa paling nggak. Cuman ada pertanyaan yang Pak Rosidin, nanti kalau jadi Pak Rosidin masih mau kayak gini lagi nggak gitu? Pertanyaan itu susah dijawab kan? Karena Anda sendiri nggak tahu nanti akan seperti apa, nggak berani janji. Iya, nggak berani. Oke. Ya. Tapi misal Anda menjadi nyalon menjadi anggota dewan dan Anda terpilih, kira-kira masih dijalanin nggak yang kayak gini? Ya itu makanya ada dilematis dalam diri saya gitu. Satu sisi saya tadi kan memang hobi menolong orang gitu ya. Kenapa kalau di politik nggak bisa nolong orang? Bukan yang kaitannya dengan kemampuan saya di bidang itu gitu ya. Ini pasti akan berbeda gitu, akan tersita gitu ya. Ya kaitannya dengan fisik kan. Oke. Ya, gitu. Jadi artinya Anda sekarang paham bahwa politik bukan jalan Anda? Politik itu bagian daripada karena memang sudah lama juga berkecimpung di situ. Artinya bagaimana kita masuk dalam bisa mencerdaskan umat di situ, bisa juga menyadarkan umat di situ gitu. Jadi bukan ansih Pak harus jadi anggota dewan gitu ya. Artinya banyak sisi yang lain gitu kan dari situ gitu. Bagi seorang Rosidin, Ustadz Rosidin, politik itu sebagai apa, Pak? Bagaimana mengajak orang menjadi baik. Bagaimana mengajak orang menjadi baik. Iya. Itu kenapa Anda memutuskan nggak mau ke dewan? Betul. Kenapa? Di dewan lebih banyak godaannya untuk nggak baik? Ya, menurut informasi seperti itu. Tapi saya kira seharusnya juga tidak seperti itu gitu kan. Oke. Ya, di dewan juga orang baik semua pada dasarnya. Tetapi godaan untuk tidak baik itu lebih banyak gitu. Oke. Berarti politik yang ideal menurut seorang Rosidin seperti apa? Jadi orang politik bagaimana seseorang itu kebermanfaatan mau ada dimanapun, termasuk di politik, kebermanfaatan dirinya untuk orang lain itu kalau menurut saya disitulah. Kalau memang jadi politikus, ya politikus yang baik gitu. Oke. Seperti apa politikus yang baik? Ya politikus yang baik kan, ya misalkan sering kan orang berjanji, ketika maksud saya beda kalau misalkan jadi politikus, misalkan ketika sedang kampanye gitu. Bahwa ya kalau kampanye itu ada di belakang tuh dicatat atau di semuanya direkam sehingga dia mengingat kembali apa yang disampaikan begitu loh. Oke, bukan basa-basi. Nah, gitu. Itu yang apa ya, dengan batin saya tidak ini ketika saya khawatir gitu loh. Nanti saya pernah berjanji begini, tahu-tahu kan di hadapan Allah tetap aja itu. Tetap ditagih juga. Iya, gitu. Oke. Jadi artinya lebih ada banyak cara untuk mencerdaskan umat ketimbang berujung di DPRD atau menjadi anggota dewan. Artinya bukan satu-satunya cara dengan harus begitu. Tapi Anda tetap tidak mengharapkan politik sebagai alat. Tidak. Oke. Baik. Pak Ustadz Rosidin, sayang sekali waktu sudah hampir habis. Di segmen penutup ini kami persilahkan Anda untuk menyampaikan apa yang menurut Anda baik, semacam closing statement pada pemirsa. Silahkan, waktunya untuk Anda, kameranya ada di sini. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, jika kita ingin hidup dan bahwa kita berani hidup, berarti kita bertanggung jawab dengan hidup itu. Rasulullah pernah diberikan wejangan dari malaikat Jibril. Ada 3 wejangannya. Yang pertama, ya Rasulullah, hiduplah sesukamu dan kau pasti akan mati. Ya Rasulullah, berbuatlah sesukamu dan kau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau perbuat itu. Ya Rasulullah, cintailah siapa saja yang kau kehendaki dan kau pasti berpisah dengan yang kau cintai itu. Dan dari situ 3 kalimat yang luar biasa tadi ya, kalau kita renungkan, mudah-mudahan
bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan ini. Silahkan berbuat apa saja tapi bertanggung jawab, dan apapun yang kita lakukan pasti akan berpisah dengan kita, dan apapun yang kita cintai selama di dunia ini pasti akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rosidin, sungguh pembicaraan yang menginspirasi. Terima kasih banyak mau meluangkan waktu hadir di Tabi Pun sore ini. Kehormatan Pak buat kami kedatangan tamu selevel Anda. Amin, amin. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton acara Tabi Pun sore ini. Kita ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Saya Aji Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabi Pun.